teman-teman semua, kembali lagi di daily mini vlog aku. Nah, di kesempatan kali ini saya itu mau beberes dapur teman-teman. Kebetulan cucian piring saya tuh numpuk banget. Jadi di sini saya mau langsung aja beberes. Maksudnya mau langsung mencuci piring teman-teman. Nah, di sini sebelum kita lanjut untuk mencuci piring, saya mau kumpulin dulu ya piring sama piring dan mangkoknya sama mangkoknya. Seperti biasa di sini tuh saya nyuci piringnya belakangan ya teman-teman. Tapi selain piring kayak mangkok, kayak panci, saya cuci di awal-awal aja. Nah, di sini kita lanjut lagi untuk kasih air ke tempat sabunnya, lalu kita masukkan juga deh sabunnya. Ya, beginilah teman-teman kegiatan ibu rumah tangga, nggak bakalan lepas sama yang namanya cuci piring, cuci baju, beberes dapur, beberes rumah. Pokoknya pekerjaan itu kayaknya diulang-ulang tapi nggak pernah selesai. Ya, namanya kita juga manusia kan teman-teman. Jadi kita tuh kadang juga ngerasa capek, rasa males, dan juga rasa bosan. Tapi kita itu sebelum ngelakuin itu semua, mengerjakan itu semua pekerjaan rumah gitu kan, jadi kita harus benar-benar ngumpulin mood bagus dulu. Tapi kalau teman-teman tuh lagi nggak mood banget untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci piring ini, waduh, bakalan pecah ini teman-teman, beneran deh. Kalau kita tuh nggak mood banget untuk mencuci piring, Masya Allah, saya pernah lah teman-teman sambil marah-marah cuci piring. Tapi nggak lagi, semenjak terjun ke dunia perkontenan, saya itu cari ide sendiri bagaimana sih kita ngumpulin mood bagus dulu, biar kita itu enak juga kalau pas beberesnya. Dan kalau kita selesai beberes pasti rasanya itu nyaman banget, kayak santainya itu sempurna gitu ya, nggak ada beban. Kalau cara saya itu biasanya saya nonton dulu tuh video beberes ya seperti ini teman-teman. Kalau saya itu mau mencuci piring, saya itu tonton dulu video cuci piring. Ya, saya itu begitulah teman-teman, kalau mau ngumpulin mood bagus dulu sebelum kita beberes gitu kan. Ya kali kalau kita ada mood bagus terus, tapi itu nggak mungkin, namanya kita juga manusia, pasti ada rasa malas dan juga ada rasa bosan. Nah, kalau udah selesai sebagian dicuci piringnya atau alatnya yang lainnya, mangkok-mangkoknya gitu, jadi saya mau langsung aja simpen ke rak piring yang putih ini ya teman-teman. Tadi itu saya nggak mau beli rak piring yang putih ini, soalnya saya tuh udah punya rak piring yang pink teman-teman. Jadi saya tuh masih ragu-ragu gitu ya, mau beli rak piring yang putih lagi apa enggak ya. Soalnya kan saya udah punya gitu kan rak piring yang pink. Tapi karena selalu basah gitu ya, habis nyuci piring langsung disimpan ke rak piring yang pink itu, di bawahnya banjir teman-teman. Maksudnya becek gitulah teman-teman. Jadi di sini saya inisiatif aja untuk beli rak piring yang putih ini, tempat penirisan kalau sudah selesai mencuci. Ternyata lebih nyaman seperti ini sih teman-teman menurut saya. Nah, seperti ini kan, kalau kita udah selesai mencuci, kita langsung aja simpan di rak piring yang putih ini. Nanti kalau udah kering bisa langsung kita pindahin ke rak piring yang pink. Jadi nggak bakalan becek kan teman-teman kalau kita itu nggak langsung nyimpen ke rak piring yang pink itu, tapi kita nyimpennya setelah kering. Nah, oke teman-teman, di sini tuh juga ada tempat sendoknya gitu ya. Saya beli rak piring yang putih ini. Menurut saya ini bagus banget sih teman-teman, dan bahannya juga tebel, ada tempat sendoknya juga. Ya, semoga aja awet ya teman-teman bareng saya. Nah, oke teman-teman, di sini tuh saya awal pembukaan saya mencuci piring ya teman-teman. Di sini tuh lumayan banyak banget cucian piring saya. Jadi teman-teman harus ini ya, apa namanya itu, pengertian lah sama istri. Kalau istri itu lagi benar-benar capek dan males terus bosan, teman-teman bisa langsung aja cek apa sih pekerjaan istri di rumah gitu kan, gak usah dengerin apa kata tetangga. Nah, teman-teman bisa cek langsung tuh, atau teman-teman lihat sendiri kalau habis pulang kerja bagaimana keadaan rumahnya, udah selesai masak belum, udah selesai beberes belum, udah selesai cuci piring belum, udah selesai cuci baju belum. Teman-teman bisa lihat dari situasinya aja. Nggak usah heran kalau istri itu sering bilang ngerasa capek dan juga bosan ada di rumah. Terkadang para istri itu pengen juga teman-teman jalan-jalan gitu kan, nge-mall ataupun makan di luar gitu kan. Jadi pokoknya
Hal yang sederhana aja bisa dilakukan para suami sama istri itu sudah membuat para istri itu senang banget. Jadi menurut saya kalau kita itu makan-makan yang sederhana, yang penting keluar dari rumah itu sudah senang banget ya teman-teman. Jadi buat para suami harus bisa ngertiin para istri juga di rumah. Ya meskipun kita itu makan di luar, yang penting makan di luar. Meskipun cuma beli nasi jinggo harga 5.000 itu nggak apa-apa teman-teman. Yang penting istri itu udah keluar dari rumah dan gak masak. Pokoknya sekali-kali lah ajak istri itu untuk makan di luar dan gak bikin capek di rumah. Ya menurut saya seperti itu sih teman-teman. Gak harus mahal untuk membahagiakan seorang istri, tapi kita itu dengan hal sederhana aja dan gak usah beli makanan mewah sekalipun untuk menyenangkan istri. Itu nggak harus ya teman-teman, soalnya dengan hal yang sederhana kita juga bisa membahagiakan seorang istri. Nah, udah paham kan? Ya, kita beralih lagi ke video ya teman-teman. Di sini tuh saya lumayan banyak banget ya cucian piringnya, karena saya udah selesai tadi cuci mangkok, cuci gelas atau pokoknya cuci yang lainnya itu saya sudah selesai. Di sini saya mau lanjut lagi untuk mencuci piringnya. Nah, yang terakhir saya emang sengaja teman-teman untuk mencuci piringnya. Soalnya kayak enak aja gitu teman-teman bawaannya kalau piringnya itu dicuci belakangan. Yap, selain cara cucinya itu gampang, jadi sekalian aja tangan kita kalau cuci piring ya udah cuci piring aja semuanya. Nah kebetulan selama 2 hari ini tuh saya nggak ada nyuci piring teman-teman. Nah pas saya mau nyuci piring tadi itu adek kurang enak badan, jadi saya tuh nggak sempet untuk cuci piring. Terus kemalamannya itu mau cuci piring, malah keburu capeknya. Jadi ya udah deh, di sana saya langsung aja tidur dan saya lanjut lagi keesokan harinya untuk mencuci piring. Tapi alhamdulillah tadi malam saya udah selesai kok, bawa adek ke dokter dan alhamdulillah keadaannya juga makin membaik. Doain ya teman-teman, semoga adek sehat selalu sama kakak, amin. Dan semoga yang selalu menonton video aku juga diberi kesehatan sekeluarga ya, amin. Nah oke teman-teman, di sini saya udah selesai cuci piringnya. Saya mau lanjut lagi untuk tiriskan piringnya ke rak piring yang putih ini. Masya Allah, saya bersyukur banget deh teman-teman punya rak piring yang putih ini. Soalnya sangat bermanfaat banget bagi saya. Dan saya itu kayak lebih gampang gitu ya, kalau habis nyuci tinggal ditirisin langsung ke rak piring yang putih ini. Nah teman-teman, menurut saya wajib banget sih punya rak piring ini. Soalnya gampang banget kalau kita habis selesai mencuci piring, itu bakalan lebih mudah ditirisin ke rak piring yang ini teman-teman. Tapi kalau kita langsung aja ditirisin ke rak piring yang pink sama kayak seperti saya, itu bisa langsung dikeringin dulu ya teman-teman, ditirisin ke ember atau ke apalah gitu, yang penting udah nggak ada airnya gitu. Nah kalau masih menetes itu bakalan basah sih di bagian bawah rak piringnya. Itu pengalaman saya sih teman-teman. Biar nggak becek kita tinggal beli yang penirisan rak piring seperti yang putih ini, yang punya saya ini ya teman-teman. Nah di sini tuh saya masih belum selesai ya untuk mencuci piringnya. Masya Allah, ini benar-benar banyak banget ya cucian piring saya. Jadi di sini tuh saya udah keluarin semua piringnya dari rak piring yang pink teman-teman. Dan malah udah nggak ada piring lagi di rak piring yang pink itu. Tadinya tuh saya bingung mau makan pakai piring apa. Ya kebetulan ada rak piring saya yang seng itu rak piring jadul, jadi saya pakai itu aja dulu. Kebetulan di sini tuh saya emang belakangan sih kalau pakai piring yang seng gitu atau piring jadul gitu teman-teman. Nah alhamdulillah di sini saya udah selesai mencuci piringnya. Jadi di sini saya mau bersihin dulu tempat bumbu ya teman-teman. Soalnya udah agak banyak ya percikan minyaknya gitu. Jadi saya di sini lap-lap aja sama tisu. Setelah dilap di sini saya simpen ke meja. Biar apa? Biar nanti di sini saya itu leluasa untuk ngebersihinnya. Soalnya di sini tuh saya lagi ada rencana juga untuk bersihin kompor teman-teman. Jadi saya pindahin dulu deh untuk tempat bumbunya ini ke meja. Nah di sini tuh udah habis ya teman-teman. Stok gula saya udah habis sama sekali. Tadi pun saya masak sambal gitu tanpa gula teman-teman. Bayangkan gimana rasanya. Saya tuh sampai ketawa. Suami saya tuh bilang, loh
Kok ini rasa sambalnya beda kayak yang kemarin? Ya iyalah beda, orang itu tanpa gula. Yaps teman-teman, bener-bener stok gula saya itu lagi habis banget. Daripada saya makan ikannya itu tanpa sambal gitu ya, makanya di sini saya itu bikin aja sambal tanpa gula gitu. Orang sambalnya juga udah digoreng, pas mau diulek malah inget malah inget kalau gulanya itu lagi habis. Ya udah deh, saya terusin aja bikin sambal tanpa gula. Udah selesai bersih-bersih tempat bumbunya. Di sini saya langsung aja bersihin di bagian tempat kompor ya teman-teman. Di bagian samping kompor, atas, bawah, pokoknya di bagian yang biasanya kena percikan minyak goreng. Di sini saya bersihin aja teman-teman. Nah, apalagi di bagian bawah kompor ini. Di sini tuh kadang juga ada debunya ya teman-teman, debu dari kompornya gitu, apa dari apanya gitu ya, saya juga kurang paham. Ya pokoknya harus dibersihin deh teman-teman, soalnya kayak ada item-itemnya gitu. Selanjutnya di sini saya juga bersihin di bagian tempat bumbunya yang tadi saya itu beresin, bersih-bersihin. Nah setelah itu baru deh saya lanjut lagi bersihin di bagian wastafel. Ya kalau di bagian wastafel ini saya emang selalu bersihin dari teman-teman. Kalau udah selesai cuci piring saya langsung bersihin, tapi enggak di bagian kompor atau yang lainnya ya. Soalnya itu ada jadwalnya juga, enggak harus tiap hari. Tapi kalau di bagian wastafel ini saya hampir tiap hari untuk bersihinnya. Nah, tadi itu saya udah selesai ya sabun-sabunin pakai jaring. Terus di bagian wastafelnya di sini saya siram-siram aja pakai air bersih seperti ini. Jangan lupa di bagian wastafel bawahnya saya juga gosok-gosok ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini saya mau lanjut lagi untuk bersihin pakai kanebo. Seperti inilah teman-teman, saya itu kalau bersih-bersih kompor ataupun di bagian tempat kompor gini ya, saya bersihin dulu pakai sabun. Setelah itu saya bersihin lagi pakai kanebo seperti ini. Biar apa? Yaps, biar di sini tuh lebih keset aja ya teman-teman. Nah lebih bersih gitu kayaknya kalau kita bersihinnya pakai kanebo. Di bagian wastafel di sini saya juga bersihin pakai kanebo ya teman-teman. Jangan lupa di bagian dindingnya juga kita bersihin. Biasanya di bagian sana itu banyak percikan sabun dan juga minyak goreng. Nah kalau udah selesai kita bersihin dulu kanebonya pakai sabun, digosok-gosok aja seperti ini sampai kanebonya lumayan bersih. Nah di sini saya udah selesai bersihin kanebonya. Saya lanjut lagi untuk menyimpan ke tempatnya ya teman-teman. Kalau sudah selesai diberesin semuanya, di sini saya langsung aja tata kembali per bumbu-bumbuannya. Tuh kan teman-teman bisa lihat sendiri kalau tempat gulanya itu benar-benar habis. Nah, oke teman-teman, di sini saya udah selesai bersih-bersih kompor, di bagian wastafel juga nata bumbunya juga udah selesai. Jadi ini udah bersih. Sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.